Dalam budidaya udang faname ini adalah bisnis yang sangat menjanjikan. Tapi banyak hal yang kendala, tapi semua adalah kendala itu bisa juga diminimalkan ya. Untuk sukses budidaya ini perlu ada kiat-kiat tersendiri, terutama untuk menghindari permasalahan daripada usaha itu sendiri. Tambak terutama adalah hal penyakit. Oleh karena adanya penyakit ini, maka kita harus mensiasati. Itu salah satunya adalah kita tebar yang tidak banyak, kepadatannya dikurangi, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang cukup bagus. Tentu ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya, di samping kepadatan itu tersebut ya, kita juga di sini harus memperhatikan sisi lingkungan. Istilahnya kita bertambak ini adalah pertama set selection ya, mencari tempat yang lingkungan yang bagus. Kalau kita bertambak mencari lingkungan perairan yang bagus, tentunya kita harus memperhatikan faktor lingkungan, yaitu perairan. Karena bagaimanapun petambak ini kan kalau berhasil 10 bisa berkembang 20, 30 dan selanjutnya. Karena bagaimanapun juga suatu keberhasilan itu tidak berhenti sampai begitu. Akan tetapi sisi budidaya, kalau kita tidak memperhatikan lingkungan, di mana waktu pertama kita membuka suatu tambak ya, dengan kawasan yang bagus, tentunya kalau kita buka tambak kan kita perlu perairan yang bagus. Itu kunci pertama. Begitu kita membuka tambak, kalau kita nggak ramah lingkungan, ya tentu saja kita akan mendapatkan permasalahan. Karena bagaimanapun juga usaha budidaya tambak itu kunci faktor utama adalah faktor lingkungan. Ya, faktor lingkungan. Kalau faktor namanya kondisi ya tanah dan sebagainya itu kan dengan uang selesai, mau dikonstruksi model bagaimanapun selesai. Tapi soal perairan itu kunci utama, karena kita memelihara biota laut perairan, di mana memerlukan kondisi perairan yang bagus. Nah, untuk itu maka kita pertama kali membuka usaha ini harus ramah lingkungan, yaitu artinya kita ini bisnis juga harus berkelangsungan panjang, harus berdampingan lingkungan. Oleh karena itu perlu kita membuat suatu buangan AMDAL yang nantinya akan mempermudah kita, karena permasalahan tambak itu banyak sekali, terutama hal penyakit. Karena bagaimana kita gak bisa menghindar dari penyakit ya, seperti usaha apa, usaha ayam juga ada penyakit, usaha mungkin ayam juga banyak penyakit. Tapi bagaimana kita sukses dalam usaha ini, yaitu pertama yaitu lingkungan yang harus diperhatikan. Karena kita kalau sudah berhasil di 10 kolam, pasti berhasrat untuk menambah kolam 20, 30 dan kalau semakin banyak kolam, kalau kita nggak ada AMDAL, buangan kita akan mengotori lingkungan, akhirnya menyebabkan kita makin sulit, makin besar, makin sulit berusaha. Satu. Kedua, kenapa saya selalu melakukan penebaran tidak seperti hal yang teman-teman yang lain, 200, 300. Kenapa kita tebar, saya tebar itu 135, 140,
Karena visi kita adalah membuat udang besar, udang yang premium yang di pasar jarang ada ya. Terus kedua, kita juga akan berpikir untuk menjaga lingkungan. Kalau kita tebar banyak, otomatis buangan kita akan mengotori lingkungan kita sendiri ya, akibatkan menyebabkan kita makin sulit untuk berusaha, karena bagaimana juga keberhasilan yang 20 peta 30 peta akan membuat kita makin besar, makin banyak limbah yang mengotori lingkungan. Oleh karena itu kunci pertama adalah bagaimana kita berbudidaya ini ramah lingkungan. Bagaimanapun teknologi yang ada, kalau lingkungannya jelek, ya kita sulit untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Oleh karena itu di sini selalu konsisten, istiqomah di dalam penebaran. Kita nggak terlalu banyak. Nah, alhamdulillah kita bisa panen 120 hari, 122 hari, 24, 25, dan itu jumlahnya cukup besar, antara 300 sampai 450 ton kalau kita panen dengan ses yang seragam. Kita membuka suatu kawasan tambak sendiri, kita memang membatasin dalam bentuk klaster-klaster. Misalnya kita membuka tambak 10 hektar ya, 10 hektar efektif air, artinya kita memerlukan lahan kira-kira 30 hektar. 10 hektar itu kita pergunakan efektif untuk kolam 10 hektar. Jadi selebihnya untuk fasilitas jalan, outlet, kemudian fasilitas AMDAL dan sebagainya. Nah, kenapa kita membukanya 10 hektar, tidak satu kawasan itu sampai 1 hektar? Karena kita khawatirkan kita membuka 100 hektar itu limbah kita cukup besar dan akan menyulitkan kita. Permasalahan kita ada. Nah, kita sendiri sudah tahu bahwa budidaya itu penuh dengan permasalahan. Nah, kita meminimalkan permasalahan itu sehingga kita dari periode ke periode hasilnya cukup menjanjikan. Kita nggak terlepas dari permasalahan. Namanya kita nambah itu ya harus berdampingan dengan satu penyakit. Tapi bagaimana kita meminimalkan mungkin masalah-masalah yang ada. Itu salah satu yang saya perhatikan di sini. Kemudian permasalahan untuk semua tambak ini yang sangat penting adalah sumber daya manusia. Itu paling pokok. Karena kenapa? Bisnis udang ini kuncinya adalah tenaga profesional, terutama teknisi. Karena apa? Karena usaha ini, pengusaha di dalam usaha tambak ini semua tidak pernah mengerti masalah teknis ya. Tidak mengerti masalah teknis, sehingga semua dipercaya kepada teknisi. Kalau teknisi kurang bagus, tak profesional ya, petambak tidak happy, industri pakan juga ya tidak akan berkembang karena banyak permasalahan tambak. Nah, oleh karena itu usaha tambak ini memerlukan tenaga yang profesional. Sedangkan tenaga profesional ini lahir dengan sendirinya, ya. Tidak ada sertifikasi masalah teknisi, dan teknisi itu keberadaannya dan timbul itu dengan sendirinya. Mereka belajar sendiri. Tidak ada suatu lembaga atau lembaga pendidikan yang mengkhususkan untuk ilmunya kepada usaha tambak ini. Nah, oleh karena itu saya concern terhadap sumber daya manusia. Makanya kita mendidik teknisi muda ya,
untuk berkiprah di tambak. Terutama sarjana-sarjana yang baru lulus itu, dia tidak banyak bekerja di usaha tambak. Karena apa? Karena usaha di tambak ini tidak mungkin mereka bisa mendapatkan kesempatan memegang kolam. Karena apa? Kolam itu punya resiko yang besar, investasi yang besar, hanya dipercayakan orang yang baru, nggak mungkin. Makanya mereka yang S1 itu jarang mau kerja di tambak, karena tidak ada yang mendidik. Sebenarnya kalau mau menjadi seorang teknisi, itu penghasilannya yang luar biasa, ya bisa mencapai 100 juta, 200 juta, hampir 300 juta. Saya mencari tenaga muda S1, ya, kita didik khusus, kita beri kesempatan untuk pegang kolam, ya. Nah, kita kontrol, nah sehingga kita melakukan suatu perluasan atau apa tidak pusing lagi dengan masalah teknis, karena hasil teknis itu sangat penting. SDM, walaupun kita siap untuk membangun beberapa kolam, beberapa lokasi, tapi kalau kita sudah menyangkut masalah SDM, tenaga profesional, kita nggak bisa memperluas, karena bagaimana resiko gitu. Nah, itu salah satu kunci, ya, tenaga profesional itu gitu. Selama kalau tidak ada tenaga profesional, ya usaha tambak ini hanya ibaratnya orang bilang itu ya judi, ya judi. Saya yakin bahwa usaha tambak ini ada sisi-sisi yang bisa digali, ya, terutama kalau banyak permasalahan tambak, misalnya apakah tidak takut dengan EMS dan penyakit yang lain yang sangat menakutkan, ya semua petambak bilang akan takut. Akan tetapi kita kalau menghindar dari penyakit, ya jangan kita dengan menebar yang cukup tinggi dan sebagainya atau tidak ramah lingkungan, itu akan memang timbul permasalahan yang ada. Justru kita menghindari, bisa hanya menghindari penyakit itu ya dengan cara budidaya yang baik, dan tentu pendekatan lingkungan, terutama lingkungan perairan. Karena bagaimanapun kita bertambak, kalau sukses di suatu daerah, pasti di daerah tersebut akan timbul pam-pam baru, ya, karena mereka melihat bahwa keberhasilan dari tambak tersebut. Nah, terus berjamurlah tambak-tambak di daerah tersebut. Tapi kalau seandainya kita sendiri membuka suatu lahan tambak dengan ramah lingkungan, karena kawasan perairan itu kan ibaratnya kawasan bersama. Jadi kita nggak bisa menambah ego masing-masing. Kalau salah satu membuang limbah tanpa AMDAL, ya perairan itu menjadi rusak, semua akan rusak semua. Oleh karena itu perlu kebersamaan antar petambak untuk menjaga lingkungan. Karena lingkungan itu adalah kunci yang paling utama. Karena bagaimanapun juga, ya tadi saya bilang, penghasilannya tambak, kita buka tambak ini kalau beras itu apa? Yang dilihat adalah airnya dulu, perairannya. Tapi kenapa buka tambak begitu dibuang tanpa AMDAL, mengotori lingkungan, kok dia berani? Nah, oleh karena itu kebanyakan semakin besar tambak, ya makin besar limbahnya. Nah, ini yang perlu makanya kita tidak membuka satu kawasan dalam jumlah yang besar. Jadi kita begitu sudah cukup dengan luas kira-kira 10-15 hektar efektif air, ya, kolam, nah kita berpindah ke suatu tempat.
walaupun kita punya AMDAL, sebenarnya kalau limbah, kita ngomong limbah tambak, limbah tambak itu sebenarnya tidak berbahaya kalau limbah dari padatan terutama lumpur itu jangan sampai keluar ke laut. Bagaimana kalau dibilang apa limbah airnya tidak berbahaya? Ya karena kita ini memelihara biota laut. Kita ukur HATS-nya, kita ukur TOM-nya, kita ukur pH-nya, kita ukur DO-nya, kita ukur apa namanya amoniaknya, nitritnya, supaya aman, supaya tambak yang kita pelihara cukup aman. Nah, oleh karena itu kalau buangannya tentu baik, karena airnya kita perlakukan dengan baik, karena kita pelihara ada makhluk laut. Nah, tapi yang berbahaya adalah buangannya, lumpurnya yang berbahaya. Kalau sampai ke laut akan mencemari laut. Nah, ini yang akan menimbulkan suatu banyak hal permasalahan tambak, karena perairannya itu sudah menurun tingkat kualitasnya. Oleh karena itu harusnya sadar kita bahwa kita ini diuntungkan oleh apa? Oleh lingkungan. Budidaya kita bagus karena lingkungan. Nah, kita ini budidaya udang ini sangat diuntungkan oleh suatu perairan. Bagaimanapun juga kalau punya tenaga yang profesional, dia cukup kesulitan untuk membudidayakan udang tanpa melakukan satu pelakuan. Pelakuan itu yang dilakukan di tambak itu mengacu pada perairan. Kalau perairan jelek, buat pelakuannya cukup banyak dan rumit. Tapi kalau perairannya bagus, sedikit perlakuan sudah menghasilkan udang yang baik. Nah, oleh karena itu kita budidaya ini sangat diuntungkan lingkungan. Oleh karena itu kita perlu menjaga lingkungan, karena bagaimanapun juga ya saya utarakan seperti tadi, kalau namanya 10 kolam berhasil, dia pingin 10 kolam, 20 kolam, 20 kolam, 30 kolam. Nah, kalau seandainya seperti itu, yang ditakutkan adalah limbah, terutama limbah padat, ya, limbah organik. Kalau airnya saya rasa cukup bagus, karena bagaimanapun juga air ini kan kita pelihara, kita perlakukan dengan baik, dengan banyak treatment, sehingga makhluk biota laut yang namanya udang itu cukup dipelihara dengan baik, sehat dan sebagainya. Tentu airnya harus bagus, buangannya ya tentu bagus, cuma yang berbahaya limbah padat. Nah, ini yang harus diperhatikan petambak, limbah padat itu. Ya, lumpur, jangan sampai lumpur ini terlepas ke laut. Kalau sampai terlepas ke laut akan menurunkan kualitas perairan. Sedangkan kualitas perairan itu menentukan keberhasilan budidaya. Nah, oleh karena itu kalau sampai kita tidak memperkenalkan itu, ya merugi sendiri. Kita investasi sudah cukup banyak, ya. Jadi kalau makin besar, investasi kita besar, limbah kita besar, ya permasalahannya besar. Ya, karena bagaimanapun juga usaha tambak ini gampang-gampang susah. Ya, karena akhirnya kita mencari solusi budidaya yang safety. Ya, safety. Karena banyak risiko besar. Karena tambak udang ini memang bisnis yang menjanjikan. Untungnya sangat besar. Tapi jangan lupa ruginya juga, kalau rugi cukup besar. Oleh karena itu bagaimana memaintain risiko ini sehingga untungnya besar, risikonya kecil. Nah, ini yang kita siasati seperti ini. Makanya saya tebar di sini dengan kepatatan yang rendah. Kenapa? Kita menjaga lingkungan kita ini. Kita bertambah selama 12 tahun, 13 tahun lancar. Ya karena lingkungan tidak berubah. Kita pernah melakukan survei di laut, ternyata lumpur tidak ada. Dan kita tandon pengendapan itu setiap 2 tahun itu penuh.
kita datangkan ekskavator Long-Am itu menguras dari lumpur itu 2 tahun sekali. Itu lumpurnya luar biasa, sampai 2 minggu kita mengambil lumpur. Kenapa kita harus mengambil lumpur itu? Karena takut kalau sudah overload dia akan keluar ke laut. Nah, oleh karena itu maka selama ini kita ini selama 12 tahun menuju 13 tahun ini budidaya lancar ya, karena ya kan harus ramah lingkungan karena kita diuntungkan oleh lingkungan. Nah, saya rasa itulah kiat kenapa kita berhasil ya, karena itu lingkungan gitu. Nah, saya takutkan adalah apa? Kalau kita berhasil terus, pasti orang akan mendekati lingkungan itu untuk membuka tambak. Karena melihat kita yang berhasil, makanya dia membuka. Tapi dengan membuka tambak di sekitar kawasan, kalau kita nggak memberi contoh kepada ya ramah lingkungan tadi, membuat AMDAL, ya akhirnya perairan rusak. Karena maraknya tambak-tambak yang ada. Oleh karena itu kita itu berupaya untuk menghimpun teman-teman yang membuka tambak di sini. Bagaimana kita menjaga perairan bersama? Yaitu satu, saya tanya, kenapa mau investasi tambak? Karena melihat kita berhasil, Pak. Nah, karena kalau berhasil karena perairannya masih bagus. Berarti mereka bertambak juga melihat lingkungannya masih bagus. Nah, malah kita sama-sama menjaga lingkungan, yaitu membuka usaha dengan wawasan lingkungan. Sistem perdagangan udang ini saya cerita sangat istimewa. Kalau perdagangan yang lain, yang pembeli raja. Kalau udang yang ngejual yang raja. Yang ngejual yang ngatur pembeli. Semakin banyak, harganya bisa semakin mahal. Udang beda. Kalau kita jual 100 ton, mungkin harga 10.000. Contoh, kalau 150 ton ke satu buyer, bisa ditambahin. 200 rupiah apa. Semakin kuotanya dikasih ke satu eksportir banyak, maka harga bisa ditambahin. Jadi udang nih yang ngatur yang punya udangnya, bukan pembeli. Kita yang ngatur. Kalau perdagangan lain kan yang pembeli raja. Tapi kalau di udang dibalik. Kalau sampai hari ini ketika lockdown saja udangnya masih ada yang beli. Dengan masih ada Covid, udang masih stabil. Apalagi kalau bisa kawan-kawan atau petambak mencapai size yang premium, kepala 2, itu sangat istimewa. Saat ini kepala 2 ini kami kontrak di 116.000 per kilo. Tambak ini ada 4 yang saya tanya. Pertama, pementasan pengangguran. Kedua, kemiskinan. Ketiga, mencegah urbanisasi. Keempat, merubah peradaban. Kenapa saya bilang ikut mementaskan pengangguran? Karena tambak ini syarat yang paling gampang kerja. Tidak perlu memberikan ijazah, yang penting bisa baca. Kalau parameternya kerja di pabrik saja buruh, mungkin tidak masuk semua. Karena tidak memenuhi syarat. Ijazah tidak punya, ada ijazah pun ya setingkat SD, SMP. Kami rekrut, kami didik semuanya. Dan kami tampung, kami training-training di lapangan langsung. Alhamdulillah kami nyerap cukup banyak. Tambah kami totalnya ada 193 karyawan. Itu yang tetap, ditambah orang-orang harian, ditambah orang-orang bangunan. Alhamdulillah kami nambah 12 tahun yang lalu, 2000 sampai sekarang nggak pernah berhenti membangun. Dan 80% semua tukang bangunan dari penduduk lokal setempat yang kami datangkan tenaga ahli dari luar untuk mendidik. Alhamdulillah sekarang mereka semua menjadi tenaga ahli bangunan.
Kalau bicara ekonomi sangat pengaruh. Duit yang 1 bulan beredar di 2 desa ini dengan gaji, dengan kami belanja kira 1,2 miliar. Tambak udang ini benar-benar menjanjikan. Cetak devisa negara yang paling cepat. 120 hari panen, ekspor. Udang ini kan nggak lama stoknya, langsung ekspor. Ya kan? Yang lain masih lama budidaya. Udang ini cepet-cepet terus. Kasarnya kalau ngerti teknologinya, udang ini 9 bulan, 90 hari udah bisa kepala 3. Saya minta ke semua untuk tambak. Yang pertama, jangan tebar padat. Yakinkan udang ini duitnya ada tanpa tebar padat juga. Yang penting teknologinya, tidak perlu tebar padat. Ya kan? 2, semangat dengan tantangan. Penyakit itu ilmu, masalah itu ilmu, jangan takut. Ya kan? Yang ketiga, karena ini barang hidup, kita harus banyak tawakal sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Tidak ada satu bisnis yang menjanjikan kecuali tambak udang.